Hai, hai. Balik lagi dengan diriku dan kali ini kita ada tamu, kita kedatangan Isara. Isara, not Isyana. Ya orang-orang suka kayak gitu. Emang ya? Iya, kalau di Indonesia ya. Oke. Nah, jadi Isara ini dia sekarang lagi apa Isara? FS Apa itu FSJ Isara? Apa itu? kan dulu. Apa itu? Hah? Coba kau jelaskan. FSJ. Jot itu apa coba? Kepanjangannya aja ya. Boleh, boleh. FS itu Freiwillige Soziales Jahr. Oke, udah kelar. Baik, cus. Aduh, ini anak nongol di YouTubeku. Katanya kamu jangan Oke. Nah, si Isara ini lagi FSJ dan FSJ dia itu lagi kebetulan dia di tempatku FSJ dulu yang lama, namanya nggak usah disebut ya. nanti disamperin. Iya, nanti disamperin lagi ya kan. Jadi FSJ itu sama kalau kalian udah pernah nonton video yang sebelumnya, jadi FSJ itu adalah social work semacam itu, Freiwillige Soziales Jahr. Jadi itu biasanya 1 tahun sampai 1,5 tahun. Jadi 12 bulan sampai 18 bulan, sekitar segitulah. Nah, si Isara ini, kamu udah berapa lama FSJ? Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Ini masuk bulan kedua ya? Masuk ke bulan ketiga. Seriusan? Dari awal April. Mei, Juni sekarang Juni, Bu. Oh iya ya. Cepat juga ya dia ternyata. Oke. Jadi kamu kerjanya di bidang apa Isara? Di FSJ ini kamu kerjanya di bidang apa sih coba? Maksudnya di bidang apa? Aduh. Kita ngomong dulu. Aku ganti pertanyaannya. Pertanyaanku jadi gini. Jadi kerjamu sebagai FSJ ini, kerjamu itu di mana Isara? Di rumah sakit kah? Atau di kindergarten? Atau di mana Isara? Jadi kayak di Wonheim gitu sama orang-orang yang disabilitas. Oke, Wonheim itu apa Isara? Ya orang Indonesia kan nggak bisa pakai bahasa Jerman kan. Wonheim apaan Wonheim? Tahu nggak sih kita Jadi Wonheim itu apa intinya Isara? Wonheim. ya rumah. Jadi Wonheim itu semacam kayak panti teman-teman. Iya, Jadi banget ya. panti lah, semacam kayak kalau apa ya, semacam kayak panti asuhan, panti jompo, panti. Tapi panti tempat orang-orang Ini tempat cacat tinggal mereka, ya. gitu. Jadi Yang disabilitas. ya, Terus kita membantu mereka untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari. boleh dikencengin nggak suaranya nanti? Emang ini nggak kedengeran ya? Kayaknya suaranya terlalu kecil gitu. Oke. Jadi kita ini Orang Batak suaranya lemah lembut teman-teman. gadungan kata juga. Iya benar, orang Batak gadungan ini. Banyak orang Batak gue yang nonton, Oh, iya. mama gue nonton loh. Nggak apa-apa, temanku juga banyak. Iya. Teman saya banyak tante. Nanti aku dimarahin anaknya. Ya jadi pokoknya kita ini yang FSJ yang lakuin FSJ ini tuh, jadi kita bantuin semua orang-orang yang disabilitas di sana yang tinggal di panti itu untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari, kayak bantu buat siapin makan, bantu mereka buat membersihkan diri mereka sendiri, Mandi. ya jelas lah, Sikat gosok gigi. ya pokoknya gitulah, pokoknya membantu. Ada pekerjaan relawan Ya, jadi modelnya tuh kayak perawat bukan sih? kurang lebih, tapi Kurang lebih, ya. enggak sih, aku nggak boleh ngasih obat. Ya kalau itu karena kita FSJ itu sebagai social work, jadi istilahnya kita pun dibayar kayak cuma 1/4 dari gaji orang aslinya, atau 1/5 bahkan. Diriku udah pernah FSJ gitu ya kan, jadi udah tahu. Jadi itu kenapa kita juga nggak punya tanggung jawab yang besar sebagai FSJ gitu. Nah, pengalamanmu minggu pertama kamu waktu memulai FSJ itu kayak gimana? Kamu langsung kerja? Emang kamu bisa gosokin gigi orang? Emang kamu bisa langsung mandiin orang kayak gimana gitu? Terus ngelihat orang bugil gitu ya kan, terus langsung disuruh mandiin itu gimana perasaan kau? Pertama kali banget nih, oke, curcol aja. Pertama kali saya datang itu telat. Oh my god, aku amazing. Pertama kali datang, kok ngomongnya baku banget. Pertama kali datang tuh ya udah, jadi pas pertama kali datang tuh kayak kaget gitu kan, gak tahu apa-apa harus gimana. Terus apalagi ini kan bener-bener kayak kerja sama orang Jerman, terus kayak pemikiran insecureku keluar udah datang telat, terus harus gimana nggak tahu gitu kan, Panik. jadi panik sendiri. Terus tapi enggak sih, pas datang tuh kayak ada yang ngarahin, gue tahu ini nama ya apa tadi ya. ya, tahu ini apa, tapi bahasa Indonesia yang gue nggak tahu apa. Pokoknya ada namanya Anarbeitung, searching sendiri deh ya, ada Google Jadi Translate kan.
Einarbeitung itu semacam bisa jadi, disebut training lah ya. nah ya training ya semacam training. Jadi Ya training gitu. biasanya Jadi seminggu 2 minggu pertama itu training. Kamu waktu itu berapa lama trainingnya? 2 minggu. Nah terus yang seminggu pertamanya sih aku bareng sama orangnya gitu, jadi cuma dikasih lihat. Enggak seminggu sih, sebenarnya 2 hari doang. Ditunjukin, terus hari ketiganya aku udah mulai ngerjain sendiri. Cuma ada orang siapa sih, orang yang lebih lama yang bertanggung jawab tuh ada di situ juga ngeliatin. Terus pas minggu tuh aku mulai kayak ngerjain sendiri, tapi kadang aku suka masih nanya-nanya sampai sekarang juga ya. Masih newbie guys. Nah terus ya udah, Newbie di Stuttgart juga ya. Ajak Dia main newbie dong. di mana-mana. Ajak main dong. Ayo. main dong. Yang lagi single di Stuttgart ya kan. Kak, mama aku nonton kak, beneran deh kak, sumpah deh kak. Ampun tante. Nah, tunggu lagi, aku nanya lagi nih. Einarbeitungnya tuh kayak gimana modelnya? Maksudnya contoh realnya dong kayak gimana di hari pertamamu deh. Coba, kau itu diapain aja? Ini harus banget cerita dari awal datang banget sampai pulang kerja. Enggak, misalnya ntar aku ketahuan Supaya- tablonya lebih ceritain dari awal. supaya teman-teman yang lain yang mau FSC itu mereka juga tahu gimana sih biasanya itu diapain sih pada saat Einarbeitung waktu pertama kali, hari pertama memulai ya. Jadi pas datang tuh kan ditanya kan kayak yuk mau ngapain dulu, mau desain dulu, desainnya udah bisa apa, yang kalau misalnya mandiin orang udah familiar atau belum sih, waktu itu aku sempat tanya kayak gitu sih. Kencengin suaranya boleh nggak? Kencengin dikit lah. Guys, maaf ini pertama kali guys. Gak pernah kayak gini guys. nanti yang ada pada DM aku bilang, "Kak, suaranya kencengin dong, Kak." Ya udah. Susah ya ini. Jadi pas komplain pertama- sendiri nih. Jadi pas pertama kali datang tuh kan ditanya gitu loh, apa yang udah familiar dalam kehidupan pekerjaan sosial kayak gini gitu. Oke. Terus kayak masalah nggak sih kalau misalnya harus mandiin orang, karena kan orangnya bakal ya telanjang gitu loh kan, Ya, mau benar. cewek mau cowok. Tapi ya di otak mikirnya ya udah sih, mereka juga kan kasarnya ya kita tuh yang ngerawat mereka. Jadi ya mau gimana lagi gitu loh. Jadi kamu ditanyain ya, kamu Ya karena kan keberatan nggak? gak semua orang bisa gitu loh, kayak mungkin cuma sekedar oh iya fashion, aku pekerjaan sosial, yang begitu pas nyampe kerja oh my god aku harus mandiin orang, terus ngeliat orang telanjang cowok, oh stres sebagai cowok ngeliat cewek telanjang kan stres sendiri, atau enggak beres-beresin pampersnya kan mungkin ada yang stres sendiri, gila ya jijik gitu atau gimana gitu. Tapi Harus ganti pampers teman-teman. makanya jadi ya mau gimana kan, kalau emang kalian yang mau, emang juga pekerjaan sosial, jadi ya gitu. Orang disabilitas ada juga yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, yang harus kita lakuin semuanya. Jadi modelnya macem-macem ya. Jadi ada yang dia kayak sakitnya itu sakit mental, ada yang dia sakitnya di kepala, Fisik, ada ya. ada yang fisik juga. Jadi duduk di kursi roda ya. Yang disabilitas secara mental dan fisik tuh ada nyampur. Terus gimana lanjutin Terus cerita ya yang udah, hari pertama? Nah ya Isara? udah, terus kan diajarin gitu kan. Aku pertama cuma ngeliatin doang. Kayak misalnya ada yang gantiin pampersnya kayak apa gitu. Terus dari itu ada yang mandiin juga. Sikat gigi aja itu aku benar-benar, meskipun aku bisa sikat gigiin orang, nyikatin gigi orang, tapi tetap aja harus dilihat dulu karena kan tidak semudah itu gitu loh. Gak bisa semudah itu Ngelakuin buat orang lain gitu, kan. iya. Apalagi kalau kita harus masukin ke mulutnya orang lain gitu kan, gimana coba gitu. Dan satu lagi, ini bukan orang yang sehat gitu. ya, Ya ya, kan? ya, jadi ada aturan mainnya temen. Iya, ada peraturannya juga gitu. Terus ya udah, sampai cara untuk membagikan baju mereka, kayak cucian mereka yang datang kan suka garis juga, itu pun ada Einarbeitung, jadi aku nggak bisa langsung mulai sendiri. Jadi aku harus liatin orang tuh kayak jatuhnya nih ya, Einarbeitung itu ngasih tahu aja nih buat kalian cerita baca di dokter atau gimana, nih ngerasain cara rasanya jadi koas itu Einarbeitung. Serius loh, beneran cuman ngeliatin doang, terus orangnya kayak kita nontonin tapi kita harus ngehafalin juga gitu loh. Kayak ngapa-ngapain aja, menangani si A kayak gimana, si B kayak gimana, karena ya itu tadi penanganannya beda-beda, penyakitnya beda-beda Benar. gitu. Betul banget, penyakitnya itu beda-beda, penanganannya juga beda-beda teman-teman. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Jadi kita harus apa ya? Itu proses pengenalan sih. Jadi waktu dulu gue FSJ itu juga itu proses pengenalan gue selama 1,5 tahun. Jadi ini Isara masih baru, dia juga masih dalam proses pengenalan. Dan ada berapa orang Isara yang harus dirawat di satu Wohnheim itu? 30-an orang. Bayangin kalian punya teman aja belum tentu kalian kenal banget kan sama teman kalian ya kan, apa penyakitnya teman kalian, mereka butuhnya apa tiap hari, kebutuhannya apa, makanan favoritnya apa. Jadi kayak harus ngapalin 30 orang itu capek.
dan nggak langsung satu hari gitu ya kan, itu butuh proses tiap hari sih gitu. Terus aku tanya lagi ya, tadi kan kau bilang disuruh lihat ya, lihat kan. Itu lebih ke apa bukan ya, lihat sih, memperhatikan. mereka cuma bilang lihat aja ya, nggak boleh ngapa-ngapain, lihat dulu aja kayak gitu nggak, atau gimana? Hari pertama banget iya kayak ya udah lihat dulu aja gitu, karena kan mereka juga mungkin takut salah kan, karena aku benar-benar orang baru banget, nggak tahu kok kayak gimana pribadi aku aja, mereka nggak tahu gitu, bisa aja cuman kayak ya udah have fun, sekedar have fun, terus kerjanya nggak bener, nyawa loh ini dipegangan. Terus ya udah sih, cuma hari kedua kayak mulai sikat gigi aku ngerasa kayak aku udah bisa nih, kayak gini bisa nggak aku bakal kerjain, aku yang nawarin diri juga karena aku pengen cepet-cepet bisa juga gitu loh, nggak selamanya ngikutin terus, ngeliatin terus, karena jujur ya untuk aku pribadi aku kurang nyaman aja gitu loh kalau misalnya kerja diliatin orang. Beneran Iya sih, sih, emang iya sih kayak ya kalau lagian juga kalau misalnya kita nggak bisa mau sampai kapan nyamar batunya kan, terus tuh dipanjang-panjangin sama batunya, terus trainingnya terus panjang. Iya benar, dan memang seharusnya ya, jadi saran aja sih, karena diriku juga udah pernah Einarbeitung dan diriku juga pernah kasih Einarbeitung orang lain. Saran gue sih kalau hari pertama kalian FSJ itu mending kalian lihat aja, jadi kalian benar-benar lihat, tamatin, perhatikan dengan seksama, dan gak usah sok tahu beneran, karena kalau kalian sok tahu ya ada mereka malah bete. Jadi kalian lihat aja terus iya aja, tapi bener-bener lihat. Kalau kalian punya pertanyaan baru kalian tanya, gitu sih, itu saran. Iya. Kalau kalian sok tahu Ada di Indonesia. Iya, jadi beda, protokolnya beda, cara penanganannya beda, tiap orang juga beda teman-teman, kayak gitu. So pertanyaan selanjutnya adalah, gimana sih pengalamanmu Isara pada saat kamu ngurus orang yang di kursi roda, pengalaman pertama pada saat hari kedua berarti ya, waktu kamu pegang sendiri ya. Hari kedua kamu udah pegang sendiri belum yang di Bener-bener sendiri sih belum, cuman kayak bantu doang, Okay. bener-bener bantu yang kecil banget. Cuman first impression yang ngelihat, iya bener first impressionnya pas ngelihat buat yang pasien-pasien yang pakai kursi roda tuh kayak shock sendiri gitu, kayak jangan gitu, suspicious kan ketemu sama ada orang yang bener-bener nggak bisa apa-apa gitu loh. Terus kayak pas ngeliat tuh kayak oh my god, ini kerjanya kayak gimana, nanti kayak takut sendiri. Terus Tanggung jawab kan iya, terus tanggung jawabnya besar, takut salah di otak udah kayak takut salah, semua di otak tuh takut salah intinya. Tapi sebenarnya itu pemikiran itu harus kita minimalisir sih, karena semakin kita takut untuk ngelakuin itu semakin buat kita bener-bener ngelakuin kesalahan teman-teman. Jadi positif aja, belajar dan bener-bener lihat. Dan kalian kalau misal kalian nggak paham tanya, jadi mending kalau kalian nggak paham misal cara penggunaan lifter atau cara penggunaan yang buat pindahin ada alat bantu dan lain sebagainya kan, tanya dengan jelas detail. Kalau nggak bisa pun, kalau kalian nggak paham jangan iya doang, mending sekalian pakai bahasa Inggris. Aku nggak paham, bahasa Jermanku belum fasih, tanya aja pakai bahasa Inggris, itu nggak masalah gitu loh, daripada pada saat kalian harus kerja sendirian ngurusin yang di kursi roda terus kenapa aduh. Iya, karena mereka nggak bisa apa-apa kan. Kalau pakai kursi roda biasanya masalahnya di kaki gitu. Kalau misalnya mereka sampai jatuh atau gimana, nggak kebayang kan. Pakai gimana? Nah gini deh, ceritakan dong gimana waktu pertama kali kamu sendirian, benar-benar sendirian ngurusin yang Pertama kali. Iya, yang Pas pertama kali awalnya sih emang pasti butuh waktu yang lama kan. Pas ngeliatin tuh kayak ternyata nggak semudah saat waktu ngeliatin ya, kayak gitu. Atau enggak, ternyata nggak sesulit yang ngeliat waktu pas ngeliatin, nggak sesulit apa yang dikira. Ada yang dipikirkan kayak gitu, yang padahal dipikirin tuh kayak kayaknya ini gampang, ternyata oh ini susah gitu. Ada yang pas oh ini kayaknya susah ya, pas ternyata pas dilakuin ternyata nggak sesusah itu gitu. Oke. Ya terus yang pas pertama kali ngelakuin untuk yang pakai kursi roda tadi, itu emang berkali-kali aku coba buat ada alatnya lifter itu. Aku coba berkali-kali tuh kayak aku selalu nanya gitu loh ke pasiennya, ini udah pas belum? Sampai sekarang aku masih kayak nanya, ini pas belum? Kalau misalnya pakai pampers pun ini terlalu keras nggak sih? Apa sih, terlalu sempit nggak sih? Ya. Tapi itu memang wajib sih, maksudnya kita memang diajarin dari awal kalau benar-benar harus nanyain kalau dia tuh posisinya tuh, contoh misalnya kayak kalau kita mau pakai lifter buat pindahin yang dari kursi roda ke tempat tidur, itu tuh kan bisa kena, kalau misalnya pria ya itu kan bisa kena ininya kan, telurnya ya kan, kalau kena telurnya itu bisa sakit gitu. Jadi kita benar-benar harus nanyain sih, ini gimana, duduknya udah enak nggak, terus coba dinaikin sedikit aja. Jadi tuh modelnya tuh kayak lifter, dia bakal diangkut gitu,
duduknya udah pas belum, rasanya kecepit nggak atau gimana, sakit nggak oke kok, kalau udah oke kita bisa lanjutin gitu. Jadi banyakin komunikasi sih, sekalian kalian bisa praktek bahasa Jerman kalian. Tanya sih intinya, pokoknya dari pas hari pertama tuh pokoknya kalau udah kerja sendiri tuh benar-benar daripada kalian yang pusing sendiri atau gimana stres sendiri, ya udah mendingan panggil aja orang yang ada di sana terus tanya gitu loh. Karena pasti ada seorang di sana yang emang benar-benar ada untuk kalian gitu loh. Ya, jadi mendingan nanya. Terus kalau misalnya kalian ngerasa kayak aduh ini gimana mending tanya juga sama si pasiennya gitu. Karena dia yang ngerasain kan. Separah apapun penyakitnya pasti mereka ngerasain rasa sakitnya. Kayak misalnya nggak nyaman kita nggak bisa duduk dengan nyaman, ya udah suka ngasih tahu, kadang ada orang ngasih tahu, suka ada Daripada kecelakaan, maksudnya daripada dia merosot jatuh dan fatal. Kalian sebagai FSC itu nggak punya tanggung jawab yang besar sebenarnya, tapi juga tetap harus hati-hati. Kalau kalian nggak bisa ya kalian panggil ini tenaga ahlinya kayak gitu. Teman-teman punya apa sih? Mesin kopi Mesin kopi teman-teman, berisik banget deh. Aduh gitu. Nah ada lagi nih pertanyaannya. Apa tanya. Pernah nggak ada sesuatu yang shift gelaufen, kayak mungkin sesuatu yang kayak apa ya, salah satu dari pasiennya tiba-tiba agresif, atau enggak mungkin waktu kamu pindahin dari kursi roda ke tempat tidur tiba-tiba merosot, atau apapun lah yang benar-benar bikin kamu tuh kayak aduh jantung mau copot gitu ya kan. Jantung copot, hipertensi, semuanya kerasa. Coba ceritakan coba. Jadi pernah ada salah satunya tuh, kalau penyakit nggak apa-apa, yang penting nggak sebut nama orangnya sih. Schizophrenia. Ya itulah skizofrenia. I don't know. Schizophrenia kalau nggak salah. Ya itulah membacanya ya. Gue juga nggak boleh gue searching nggak sekarang. Ada waktu. Nanti dicatetin aja lah di bawah sini ya kan. Wajib. Oke. Nah itu terus jadi kan secara nggak langsung ya mungkin artinya tuh jadi si pasien punya dunia sendiri gitu, ya kan? Ya. Itu agak sulit sih karena proses untuk dari dia melakukan sesuatu, kalau kita nyuruh sesuatu dia ngelakuin, cuman pasti ada tek bengeknya dulu lah, lili bla 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 nya dulu, ada banyak banget. Dan itu emang kadang ritual gitu. Ya kayak kita tuh ya ritual untuk dia ya. Pokoknya banyak banget hal-hal perintilan yang menurut dia tuh wajib dia lakuin dan gak boleh dilewatin. Dan itu bener-bener bikin sabar gitu. sabar ya. Harus bener ngelatih kesabaran karena kita masih punya pekerjaan lain harus dilakuin. Secara ya gimana ya? Secara kita punya deadline lain nih. Kita punya deadline. Kita harus nyelesain dia di jam sekian, dia harus selesai, tapi dia nggak bisa selesai gitu. Dan kita harus muter otak gimana sih caranya supaya dia bisa nurut dan ngerjain apa yang kita mau saat itu juga. Oke. Tapi kalau misalnya kita paksa, dia bisa jadi agresif karena udah pernah dia jadi sampai kayak teriak-teriak terus nangis gitu. Terus cuma disuruh buat ganti pampers dulu. Ribet banget. Iya, jadi ada sih yang kayak gitu teman-teman. Jadi modelnya tuh kayak, dan yang satu itu tuh dianggap sama kita tuh udah kayak bayi sih di tempat kerja kita. Jadi udah dianggap kayak bayi besar. Udah cukup umur juga sih sebenarnya. Jadi tapi lucu sebenarnya. Jadi sometimes lucu, tapi sometimes kalau kayaknya kalau kita sudah udah kehabisan capek kesabaran. ya, karena dia tuh selalu di bagian terakhir kan. Kalau yang lama-lama itu misalnya di akhir. Ya nggak, dalam kehidupan ini yang lama-lama yang terus di akhir. Nah, jadinya udah capek duluan kayak ya udahlah, terserah mau ngelakuin apa. Oke. Itu berarti yang untuk melatih kesabaran ya. Terus tunggu. So, yang tadi kan buat apa tadi? Mental. Iya, supaya kita sabar gitu ya, semakin sabar. Ada lagi nggak kalau yang lain? Ada, terus yang tadi bilang kan yang masalah pakai kursi roda, terus yang pakai lift. Ya. Ini baru-baru banget kejadiannya, fresh from the oven. Jadi waktu itu tuh aku lagi pagi-pagi pertama kali aku kerja di grup tersebut ya, dan bersama pasien tersebut pertama kali sendiri, dan aku pun cuma dapat nama batung sekali banget, benar-benar cuma sekali. Oke. Benar-benar cuma sekali, dua kali, pokoknya nggak lebih dari 3 kali. Dan ini masih bingung, dan aku udah bilang kan kali-kali sama orang-orang yang senior, aku bilang tuh, aduh kayaknya aku masih benar-benar belum bisa deh megang dia sendirian. Aku udah jujur bilang kayak gitu karena aku masih merasa takut. Ini benar-benar apa ya, riskan sekali gitu loh. Masih benar-benar ringkih banget gitu kan pasiennya. Aku nggak bisa kalau bisa ngerjain sendirian, aku tahu salah. Ya. Terus ya udah katanya coba dulu daripada nanti nggak bisa kapan lagi gitu kan. Ya udahlah, akhirnya aku cobain sendiri
sebenarnya susah sih, itu benar-benar susah kan, dari kamar sorry maaf dari kasur. Dari kasur. Oh, ini dari kasur. Dari kasur dipindahin ke kursi roda, kan posisinya dia tiduran, terus buat duduk itu susah kan, masukin si alat untuk ngangkatnya, si tuhnya itu, kainnya lah ya bahasa Indonesia. Kainnya itu susah kan, karena dia di posisi tidur, terus jatuhnya dia malah jadi terlalu ke atas, endingnya dia malah merosot. Ya. Terus pas ditaruh di kursi roda tuh jatuhnya dia merosot, karena dia tuh tiba-tiba merosot ke bawah sendiri, dan badannya benar-benar berat, jadi kayak kaku gitu loh. Jadi waktu itu kau sendirian? Sendirian, dan itu pagi-pagi. Oke. Ya, terus mau minta tolong karena kan jam-jam segitu lagi jam-jam repot gitu kan, repot hektik banget sih biasa pagi. Jam-jam segitu orang-orang juga lagi nyiapin yang lain, bantuin yang lain. Aku nggak mau not alarm gitu. Jadi aku akan berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Itu kejadian keduanya. Kejadian pertamanya juga pernah waktu pas mau gantiin pampersnya, cuman itu nggak separah yang ini. Ya. Dan waktu itu emang kebetulan ada temen aku di situ, terus aku minta temen langsung, jadi kita bantu angkat berdua karena nggak bisa angkat sendiri kan. Ya, dan ingat ya teman-teman, pengalamanku dulu sih, jadi aku udah pernah patah tulang, itu kecelakaan kerja. Jadi jangan, kalau kalian nggak mampu sebagai fesiot, apalagi ya sebagai fesiot, kalian itu cuma pekerja sosial. Jangan sampai kalian membiarkan diri kalian rusak cuman karena kerja sosial gitu loh. Kalau memang kalian nggak mampu sendirian, kalian mending panggil orang. Kalau misalnya orang itu ngomel karena nggak mau bantuin kalian, bodoh amat, karena kalian cuma pekerja sosial, kalian bukan yang ahli di bidangnya, kalian juga digaji nggak sebesar mereka yang ahli di bidangnya. Jadi panggil aja kalau di sini bilang sebutnya fachkraft, jadi tenaga ahli. Panggil aja tenaga ahlinya supaya mereka tuh bantuin kamu gitu loh. Jangan sampai kamu kenapa mau yang merosot tadi kalian mau angkat sendiri gitu ya kan. Bayangin badannya segede apa, maksudnya kalau badannya kecil sih mungkin kalau kalian bisa angkat sendiri sih nggak masalah, tapi sekalipun bisa angkat sendiri juga bisa ngerusak badan gitu loh. Jadi mending panggil orang. Jadi waktu itu pas pagi-pagi itu aku naikin lagi si lifternya, terus aku dorong gitu loh, jadi si badannya tuh dari bawah aku dorong gitu, karena kalau misalnya narik kan bener-bener berat. Jadi aku dorong, terus akhirnya ya udah bisa. Oke. Nah, ya bagus lah. Ada cerita yang lain? Apa? Yang agresif mungkin, kumat gitu ya kan, tiba-tiba. Oh, waktu itu pernah sih ada yang anfal. Oke. Anfal, jadi waktu itu anfal. Oh my god, kalian pasti anfal, tahu itu anfal, astaga. Ya, oke. Ya jadi dia pasiennya tuh epilepsi, cuman epilepsinya kayaknya udah agak lebih parah dari yang biasanya. Oke, ya. Jadi emang kayaknya punya penyakit lain, aku nggak tahu sih, nggak baca juga. Ya. Nah terus udah kayak gitu, waktu itu dia nggak alarm, tapi alarm biasa, bukan not alarm biasa. Dan emang di atas tuh lagi jam-jam sibuk-sibuknya. Terus aku datang ke bawah kan. Aku datang ke bawah karena dia bukan not alarm, jadi aku pikir cuman kayak sekedar minta tolong ambilin ini ambilin itu, karena kalau not alarm biasanya udah penting, karena lari-lari orang ke bawah. Ternyata pas aku ke kamarnya, kursi rodanya tuh ternyata udah nggak ada si orangnya, udah nggak ada di kursi roda. Terus aku pikir, oh dia kemana? Pas aku lihat jalan lagi, agak masuk ke dalam, ternyata dia udah jatuh kelungkup gitu. Bener-bener kelungkup, cuma tuh nggak kepalanya sih yang dia kan dia gitu. Ya. Terus kamu panik nggak? Panik, tapi aku langsung not alarm, terus ya udah sih kayak nungguin lama banget kan orang-orang. Dan ini agak lama waktu itu, aku nggak tahu kan memang ada sempat kejadian juga sebelumnya. Jadi ya udah pas datang orangnya juga kan kaget gitu loh, karena ini bukan cuma sekedar anfal yang biasanya sih pasiennya anfal juga, tapi di kursi roda doang, cuma sekedar anfal biasa. Ini sampai jatuh. Ini jatuh gitu, jadi dia tuh mau ke kasur, entah dia mau tidur atau gimana, terus dia jatuh gitu. Banyak ya teman-teman, jadi banyak banget kejadian-kejadian yang bakal bikin kalian itu spot jantung. Panik. Aku harus gimana gitu ya kan. Pokoknya intinya sebagai fesiot, kalian panggil fachkraft, panggil tenaga ahlinya kalau kalian ngelihat itu udah sangat membantu gitu loh. Atau enggak not alarm, itu sih itu yang paling penting. Itu kalau not alarm suka jantungnya. Ya sih memang, tapi lama kelamaan akan terbiasa sih. Kalau kita udah lama kerja di bidangnya, kita akan terbiasa kalau dengan not alarm gitu. Ada lagi patut nggak? dicoba sih, ini patut dicoba kalau misalnya kalian emang suka untuk dalam hal-hal yang berbau sosial, dan apalagi bilang aku pengen volunteering, ini patut dicoba guys. Patut dicoba, apalagi kalau misalnya orang-orang itu kalian bilang pengen melatih kesabaran, apalagi itu patut dicoba. Iya bener banget sih, bener. Dan kamu jadi belajar macam-macam banget sih, ya nggak sih? Kau belajar apa deh? Yang paling pertama yang kau belajar semenjak fesiot lah 2 bulan ini, apa yang kau pelajari? Lebih sabar sih kayaknya.
selain itu masih sesuatu yang praktek. Kamu udah, nah pertanyaannya ya, jadi lebih cepet sih kayak ngerasa aku ngerasa kayak gimana ya, bisa memanage waktu lebih tepatnya. Aku ngerasa bisa memanage waktu karena aku bilang tadi kan ada deadline. Misalnya kita cuma punya waktu 1,5 jam dari bangun tidur sampai mereka selesai, karena mereka harus bekerja, ada web staffnya itu juga. Mereka harus melakukan sesuatu dan mereka harus on time, belum lagi mereka harus sarapan, butuh waktu juga. Kita cuma punya waktu kita 1,5 jam dan kita harus menyelesaikan kurang lebih dari 8 sampai 10 pasien selesai ke pagi-pagi, lagi belum nanti pas malam-malamnya juga nyiapin buat tidur. Ya sebenarnya kan kita juga harus bisa manage waktu dengan baik. benar. Kalau kalian mau on time pulang ke rumahnya, jadi harus manage waktu yang benar supaya kalian pulangnya nggak kemalaman kayak gitu teman-teman. Benar. Selain itu apa sih yang kamu pelajarin, sesuatu yang apa ya, lebih ke prakteknya mungkin? Maksudnya kamu udah pernah nggak sih sebelumnya kayak berkegiatan di bidang ini? Maksudnya kayak ngurusin orang cacat. Udah pernah belum sih? Belum pernah sih kalau ngurusin orang yang disabilitas gitu, yang cacat itu aku belum pernah. Cuman kalau misalnya sekedar kayak ngurusin, kan karena ini kebetulan yang aku urusin itu lebih banyaknya senior. I mean apa sih namanya, maksudnya tuh yang manula bisa dibilang kan. Tapi ini campur loh. Ini Iya. grup campur kan? Campur, cuman kebetulan yang aku pegang sehari-hari lebih banyaknya Oh iya. iya. Di grup yang aku itu tuh kebanyakan yang senior. Jadinya kayak ngerasa kan dulu aku juga suka bantuin lah, kayak bantuin kalau misalnya ada saudara yang sakit kayak gitu. Ya udah sih, cuman lebih apa ya, high levelnya naik dikit. Nah, Ini mama ketawa nih kalau liatin ini. maaf levelnya naik mah. levelnya naik nggak ceritanya. Lagi nih pertanyaan. Emang level bahasa Jermanmu udah level berapa? Kamu paham gak sih semua apa yang mereka katakan? Kalau misalnya nih ya, mereka lagi jelasin, kamu kalau misalnya kenapa gini-gini, kamu harus kayak gini-gini gitu ya. Paham gak? Maksudnya paham 100% gak? Level bahasa Jerman aku nggak ada 100%. Baru deh. Kalau sometimes iya aku paham 100%, tapi sometimes juga enggak, karena sometimes itu kan kataku juga. Ya soalnya kan ada yang benar-benar mau ngomong juga susah. Karena ini aku bilang tadi disabilitasnya cacat, ada yang bahkan nggak bisa berbicara, maaf nih, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara gitu. Kita harus ngerti itu apa yang mereka mau tuh apa, dan itu benar-benar sih pasti tanya apa yang bisa aku bisa setelah FSHOT ini. Malah aku mikir kayak wah aku hebat juga ya gitu. Kita ini yang FSHOT ini, jangan kan FSHOT ya, yang Ausbildung juga Azubi itu Fakraf juga kayak keren banget ya, mereka bisa ngerti gitu loh. Pasien cuma sekedar nunjuk-nunjuk doang, yang nggak tahu ngomong-ngomongnya rada nggak jelas, kayak kumur-kumur gitu ya. Ya terus kita ngerti gitu loh maunya apa secara langsung, kayak wow, aku pun nggak pernah belajar, tidak pernah mendapatkan pendidikan seperti ini sebelumnya. Terus kayak kadang amazed sendiri gitu loh, kayak cuma minta tolong ambilin gelas misalnya, tapi mereka ngomong bukan cuma kayak kita gini ngomong secara normal, tapi wow kita ngerti. Udah bahasa Jerman terus ngomongnya kayak kumur-kumur, kayak bener-bener kayak nggak jelas gitu kan. Maksudnya susah gitu untuk memahami mereka maunya apa, apalagi kalau misalnya kita nggak paham nih ya, terus mereka marah gitu. Iya, kadang ada yang marah, terus kadang ada juga suka ada yang malah jadi lempar barang sendiri gitu. Terus ada ya karena dari bilang tadi mereka tuh kan cacatnya jadi mental, jadi cacat fisik. Yang cacat mental sebenarnya yang lebih agresif, Depresif ya. Oke, ada lagi nggak yang kira-kira yang kamu mau share pengalaman yang bener-bener yang kayak wow banget, atau enggak yang kaget banget, atau sesuatu yang wow banget yang nggak pernah kamu lakukan? kayak masalah kalau misalnya mereka udah marah-marah, udah ribut-ribut kan kadang suka berantem. Jangankan buat mereka ini yang disabilitas ya, kita aja kalau berantem sama orang kadang kalau yang udah emosi tuh kan bisa sampai teriak-teriak kan. Mungkin kalau misalnya kalian lihat drama sampai jambak-jambakan kayak gitu kan, orang normal lah. Ini orang disabilitas, cara yang misahin aja bingung kayak bagaimana gitu, kita larang makin kan. Kalau nangis sampai teriak-teriak, terus apalagi ntar juga ada yang stres, satu berantem tuh bisa jadi kayak yang berantem cuma 2 orang nih, tapi yang stres tuh bisa jadi kayak 15 orang stres, kayak langsung stres kepala ini serius loh, Jadi teriak-teriakan gitu. Tapi kalau aku pribadi sih nggak tahu ya, mungkin karena aku udah pernah melalui masa-masa FSO dan aku udah belajar, dan aku juga udah kenal orang-orang itu udah lumayan lama, jadi udah mulai pro sama mereka. Jadi kalau aku pribadi sih lebih ke rada dibuat humor sih. Kalau kita dibuat humor, mereka akan nangkepnya juga lebih enak daripada kalau kita marah-marahin, cuma nyuruh-nyuruh diam, jangan rame aja kamu tuh kayak gini. Itu
malah Iya. mereka tambah justru semakin Harus ngambil hati sih. iya benar banget. Pertama kita ambil hati, pokoknya enggak ambil hati pas mereka lagi berantem juga coy, itu kayaknya kita bego banget tuh kayak gitu, lagi emosi terus kayak kamu mau makan apa tadi serius. Ya, ambil hatinya nanti maksudnya sebelumnya lah, Iya, nanti soalnya kalau misalnya kerasa sih kayak misalnya ada orang-orang ya, beberapa teman-teman kerja juga ya, kolega-kolega yang emang udah cukup dekat sama beberapa pasien yang udah gini banget, terus kayak mereka tuh cuma sekedar pasien langsung diam, mereka lagi freaking out gimana pun, cuma sekedar si orang itu dia bilang tapi itu lebih tepatnya tergantung sih, itu lebih tepatnya kalau aku bilang dia sih takut atau iya gimana. lebih tepatnya itu takut sih, karena Takut orang-orang apa? sini tuh galak. Orang Jerman itu jangan. makanya si pasien-pasien ini tuh lebih senang sama orang-orang Asia atau yang efesiot, karena efesiot tuh biasanya orang baru, dan efesiot kan nggak lama di bidang pekerjaan ini kan, jadi belum ada rasa capeknya atau lesu atau jenuh dengan pekerjaan di bidang ini gitu loh. Jadi biasanya tuh mereka lebih suka main atau minta tolong ke efesiot, karena efesiot itu lebih ramah lah istilahnya, karena kan kita juga lebih ke social work, bukan yang benar-benar kerja untuk menghidupi kehidupan Jadi sehari-hari. Relawan kan lebih jadi ya. Relawan kan jadinya gitu. Terus gimana suasana di tempat kerja sama rekan-rekan kerja gimana? Ada kesel-keselnya nggak, atau ini julid ya. nggak sih? Nggak gini aja. Gimana sih kerja sama orang Jerman gitu? Maksudnya kerja di Jerman sama orang Jerman gimana sih? Ya orang-orang Jerman tegas. Kalau kata Kak Sheila galak. Ya sih galak. Nggak semua. Nah jadi ya pas kerja pertama kali itu kan emang gimana ya, awalnya udah ubah mindset sih. Jadi pokoknya orang-orang bilang udah beberapa kali cari informasi juga tentang FS Shop ini, terus gimana kerja sama orang Jerman, sama tanya beberapa orang juga. Terus ada yang bilang aduh ternyata nggak seenak itu, tapi ada juga yang bilang nggak separah itu kok, nggak sesulit itu kok. Dan aku mau ngubah mindset aku, jadi kayak gimana ya, mensugesti diri sendiri, karena udah bilang kan tadi sugesti itu mempengaruhi apa yang bakal kalian lakukan. Kalau misalnya sugesti kalian aduh takut mereka orangnya galak, pasti kita bakal ketakutan sendiri, terus kayak jiut sendiri kayak gimana gitu kerja sama mereka, jadinya salah. Jadi lebih tepatnya cuek aja sih. Yang penting kamu ikutin protokol. Yang penting kalian ikutin protokolnya. Gimana langkah-langkah dan upload plan. Jadi ada upload plan. Apa itu upload plan? Coba jelasin. Jadi upload plan itu kayak misal hari Senin itu jadwalnya orang-orang tuh ngapain aja dari pagi, schedule ya kayak gitu. Tapi schedule lebih ke kayak per list jam to gitu do loh. man, Iya, list to do. kayak per hari itu list to-do-nya tuh apa aja gitu loh. Maksudnya dari jam segini kamu biasanya yang ini, si A jam segini ini, si B jam segini gini. Kayak tugas masing-masing loh kan, udah dari Job bahasa desk lah, Jerman, job bahasa description India. lah udah Tuh intinya kan, kayak gitu. Jadi kan bener kan, dari bahasa Jerman, Inggris, Indonesia, udah aku bilang jadi orang multilingual itu tidak enak. jadi intinya kalau saran gue sih, jadi kalian mending kerjain job desk kalian aja. Selama job desk kalian udah oke, maksudnya udah kalian kerjain semuanya, aman-aman aja sih. Maksudnya kalau orang mau marah, aku mau julid. Jadi aku mau ngebantuin kalian, bantuin sifat-sifat. ini alam 1 jam ini videonya. Oke. Aku membantu orang-orang Indonesia, lebih orang Asia, orang Indonesia pokoknya lebih tepatnya yang memiliki kepribadian yang mungkin sama dengan aku, kepribadian gak enakan yang membunuh kalian saat kalian tinggal di Eropa, apalagi tinggal di Jerman, itu ngebunuh banget loh. Setuju nggak? Belajar buat bilang enggak. Makanya itu tadi ada upload plan, dan ikutin upload plan tuh karena itu. Ya karena untuk aku sendiri ya, jujur bisa hujat aku nggak apa-apa. Tapi emang bener sih, aku pengen banget kalian buat bisa bilang no, kayak misalnya bisa nggak tuh bantuin. Entah kalau misalnya udah kalian ngerasa udah capek dan kalian udah selesai ngerjain kerjaan kalian yang bilang aja, oh enggak deh, maaf aku udah ngerjain tugas aku dan udah selesai, nanti pulang itu bukan tugas aku, selesai. Karena kalian bukan tinggal di Indonesia yang habis kerjaan bakal dijulitin. No, kalau misalnya kalian kerja sesuai dengan tugas kalian dan kalian selesai, kerja kalian bagus, baik, hasilnya bagus, pokoknya perfect lah gitu, tapi itu tugas kalian, ya udah, mereka nggak akan julitin kalian, mereka nggak akan ngomongin kalian di belakang. Banyak cuma diomongin, dia nggak mau bantuin kerjaan gue nih, cuma gitu doang, ya udah sih. Tapi lagian respon orang lain juga bilang, ya itu bukan kerjaan dia, itu kerjaan lu, kayak gitu kan, secara kasarnya nih.
Aku cuma pengen bilang sama kalian buat yang belum mulai FS atau mungkin yang baru mulai FS atau bahkan mungkin yang sudah FS dan masih merasa ada fase seperti ini, buat coba bilang enggak deh, nanti aja. Kalau misalnya kalian merasa nggak enak buat nolak, ya kalian bilang aja, aduh aku masih baru banget selesai ini nih, tar dulu deh, kayak gitu kan. Lagi pula ya gimana lah, pinter-pinter kalian aja, jangan ngerugiin diri kalian. Menjadi baik itu boleh, menjadi baik itu bagus, tapi yang baik itu belum tentu benar. Dan apa yang kita lakuin ini itu tuh nggak benar karena kita ngerugiin diri kita sendiri. Benar. Gitu Jadi itu kenapa pentingnya tadi itu. Jadi kalian pokoknya baca, kalian banyak baca. Kalau kalian dari tempat kerja, kalian dikasih tahu ini ada upload plan atau schedule apa aja yang harus dilakukan. Biasanya setiap grup itu, jadi dalam satu panti asuhan, kan salah lagi kan. jadi misal dalam sebuah panti itu biasa ada dibikin grup-grupan gitu loh. Dalam satu grup biasa ada 8 sampai 10 orang atau tergantung sih, setiap panti itu beda-beda. Jadi misal dibikin grup dan setiap grup itu punya jadwalnya mereka masing-masing. Jadi mending kalian pelajari aja apa yang harus kalian lakukan. Misal kalian dins pagi, misal kalian shift pagi ya. Ya udah kalian lakukan apa yang harus kalian lakukan shift pagi di grup yang itu. Jadi apa ya, ngebantuin kalau kalian udah selesai. Pokok pertama itu selesaikan tugas kalian supaya nggak keteteran. Kalau kalian udah selesai, kalian masih punya waktu, masih punya tenaga, bolehlah bantuin orang kalau kalian mau. Kalau kalian nggak mau dan udah nggak punya tetangga gini nih bahasa Indonesia beribet, dan kalian udah nggak punya tenaga, ya udah bilang aja aku udah nggak kuat, aku nggak punya kekuatan lagi, bilang aja begitu gitu. Ya udah, daripada sakit mereka juga yang bingung kan siapa yang mau gantiin kalian di hari dins kalian selanjutnya, di shift kalian selanjutnya kalau kalian sakit. Gitu teman-teman. Apalagi Sarah, Ya udah, aku cuma bilang gitu aja. Meskipun ya sampai sekarang gue aja masih susah buat nolak. saya buat bilang enggak. Cuman seenggaknya ya udahlah, aku udah bilang ke kalian juga buat yang nanti belum mulai, Sama-sama dan belajar ya. kita mau mulai untuk belajar juga. Itu penting ya. Itu penting banget sih. Dulu Ricky juga kayak gitu, tapi udah lama banget sih udah berubahnya. Jadi gue kerjakan cuman yang aku harus kerjakan. Cuma kadang kalau teman kerjanya, rekan kerjanya baik Banget. udah baik banget dan udah tua, biasanya aku suka bantuin sih. Jadi ya sekarang dia udah tua, kasihan gitu ya kan, masih kerja di bidang kayak gini, capek kan, jadi suka bantuin. Tapi kalau masih muda, males-malesan, apalagi sukanya ngerokok di balkon gitu ya, wah ogah banget diri gue mau bantuin, males seriusan, nggak mau. Males banget Ya. Jadi terima kasih Sarah buat hari ini. Bisa di follow Instagramnya di Isara Dameria ya. Itu tahu fans ya. Pinter aku. Pintar loh. Isara tulisannya sama kok. Isara Dameria. ISARA. Bentar ya, selama kita bikin video tuh ngeliatnya kemana sih? Aku ngeliatnya ke Harusnya layar. kesini, iya. Harusnya kesini, tapi kalau lihat layar, aku juga kadang lihat layar sih. Bodo amat ah. Ya gitulah, bodo amat. Iya, pokoknya aku minta maaf juga ya kita malah jadi julid. Iya. Oh iya, kita nggak mau menyebarkan sisi negatif di sini. Kita cuma mau bilang sisi gimana ya? Pokoknya realistisnya aja deh. Hidup itu nggak selamanya enak. Kita mau supaya ngebangun kalian juga gitu, supaya kalian nggak mikir-mikirnya jelek terus. Kayak aduh ya ampun susah, takut gimana bla 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 bla. Karena aku Bisa juga pernah nggak, gitu ya, ya. karena aku berpengalaman kayak gitu. Tapi kita juga nggak mau bikin kalian terus berada di atas awan. Jadi kayak enak nggak enak tuh ada gitu. Tergantung gimana cara kalian menangani semua. Mama pasti bangga. Aduh. Iya benar teman-teman. Jadi dinikmati aja prosesnya belajar. Namanya Bisa, aku pasti bisa. namanya orang nggak bisa ya belajar. Kalau orang udah bisa nggak perlu belajar. Gitu teman-teman. Yang penting kalian kerja, kalian lakukan apa yang harus kalian lakukan. So, oke deh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.